Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Sri Kurniati dengan NIM 14022200018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya dengan judul Perancangan Sistem Pemesanan Mie Ayam Berbasis Website. Di presentasi ini saya akan membahas perancangan sistem pemesanan mie ayam berbasis website untuk mengatasi tantangan operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Latar belakang dan identifikasi masalah. Usaha mie ayam populer ini banyaknya yang masih mengadakan pencatatan manual dan interaksi langsung. Ini yang menyebabkan antrean panjang, kesalahan pencatatan, dan jangkauan pemasaran terbatas. Mie ayam ini membuat secara in-house dengan bahan baku berkualitas dan teknik yang masih menggunakan tradisional. Mie ayam ini menghasilkan cita rasa khas dan tekstur yang kenyal. Berikutnya ada identifikasi masalah, yaitu 1. Pencatatan manual, nota kertas rentan kesalahan, hilang dan sulit mencari riwayat pesanan atau laporan harian. 2. Kurangnya analisis data, kesulitan dalam menganalisis perilaku pelanggan, preferensi menu, dan laporan penjualan harian. Ketiga, ada antrean panjang. Sistem konvensional menimbulkan antrean, mengurangi kepuasan pelanggan, dan membatasi jam operasional. Keempat, ada pengembangan delivery. Sulit mengembangkan sistem delivery efektif tanpa platform digital, membatasi jangkauan pemasaran. Tujuan penelitian. 1. Sistem pemesanan website. Merancang sistem berbasis website yang user-friendly dan responsif. 2. Fitur pre-order dan delivery. Mengimplementasikan fitur pre-order dan delivery untuk meningkatkan jangkauan pasar. Ketiga, pengelolaan inventaris. Mengembangkan sistem pengelolaan inventaris yang terintegrasi dengan pemesanan. Keempat, pelaporan dan analitik. Membangun sistem pelaporan dan analitik untuk memahami perilaku pelanggan. Jenis dan pendekatan penelitian. Studi kasus kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif ini, fokusnya pada pemahaman mendalam masalah sosial atau manusia melalui pengamatan di setting alami. Diutamakan data narasi, deskripsi, dan bukan statistik. Tujuannya mengungkapkan makna, pola, dan pemahaman mendalam. Karakteristiknya itu deskripsif, interaktif, interpretif, analisis induktif, dan mementingkan makna dari perspektif partisipan. Di dalam hubungan pada penelitian ini digunakan untuk analisis kebutuhan pengguna melalui wawancara mendalam dengan dan pelanggan. Observasi langsung proses bisnis membantu memahami alur kerja dan kendala. Pengujian kegunaan ini dapat mengumpulkan umpan balik kualitatif dari pengguna dan analisis konteks memahami kebiasaan masyarakat dalam memesan makanan. Jenis penelitian yang saya ambil itu adalah studi kasus. Berikut adalah studi kepustakaan, landasan teori dan praktik. Di dalam metode pengumpulan data ini ada observasi, pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memahami alur kerja dan kendala. Kedua, wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan pemilik usaha untuk mengidentifikasi kendala upaya pengembangan dan cara mempertahankan kualitas. Ketiga, itu ada analisis dokumen, menganalisis bukti dokumen seperti nota pemesanan pelanggan untuk memahami proses pencatatan manual. Berikutnya adalah analisis sistem berjalan, perkembangan, dan usulan pemecahan masalah. Sistem manual saat ini ada 1. Pelanggan memesan langsung atau via telepon, dicatat manual pada nota kertas. Ini menyebabkan kesalahan, antrean panjang, keterbatasan informasi menu, dan kesulitan mengelola pesanan besar. Kedua, kelemahannya itu meliputi inefisiensi waktu, potensi human error, dan kesulitan analisis data penjualan harian. Perkembangan website saat ini ada admin, user, owner, dialihkan login untuk register. User langsung bisa memesan menu, lihat menu, dan bayar. Admin bisa lihat laporan data pelanggan, laporan data penjualan harian, menambahkan menu, dan mengubah status pembayaran. Yang terakhir ada owner, bisa lihat data laporan pelanggan, laporan data penjualan harian, menambahkan stok penjualan, dan bisa melihat feedback atau komentar. Yang terakhir ada usulan sistem berbasis website.
Di dalam usulan ini ada dua, yaitu membangun sistem pemesanan responsif dengan manajemen menu, fitur pre-order dan delivery, termasuk laporan penjualan harian otomatis, pembayaran digital atau transfer atau manual, dan sistem login multi-role atau admin, pelanggan, owner. Dua, sistem ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Berikutnya ada perancangan aplikasi, arsitektur, dan alur. Di desain arsitektur ini menggunakan pendekatan client-server atau client browser mengakses website, server ini menjalankan aplikasi dan database. Komponennya itu ada web interface, web server atau PHP, database atau MySQL. Rancangan algoritmanya itu ada user login atau daftar, memilih menu, sistem mencatat pesanan, user memilih metode pembayaran, sistem menyimpan data ke database, admin menerima notifikasi dan mengatur status, owner melihat data dan laporan. Rancangan inputnya itu ada from login atau registrasi, from pemesanan, input data stok atau owner, dan pembayaran. Rancangan prosesnya itu ada pencatatan dan penyimpanan pesanan, verifikasi pembayaran, laporan penjualan harian. Rancangan outputnya itu ada laporan penjualan harian, riwayat pesanan pelanggan, status pemesanan dan pembayaran, serta bukti pembayaran. Berikut adalah rancangan database-nya. Ini adalah rancangan user interface. Yang pertama itu adalah halaman indeks untuk user dan admin. Ini user bisa langsung memesan tanpa login atau user. Ini adalah login atau register untuk user, admin, dan owner. Berikutnya ini adalah menu bagian user. Ketika untuk memesan menu, user bisa langsung memesan dan ada kolom keranjang, dan selanjutnya user bisa langsung membayar atau menghapus menu yang sudah dipesan. Berikutnya ini adalah ada bukti pembayaran, dan ini di sampingnya ada dashboard admin. Admin bisa menghapus menu, menambah menu, edit menu. Ini adalah laporan penjualan harian untuk admin dan data pesanan pelanggan admin. Admin bisa mengubah pembayaran tersebut menjadi selesai ketika pelanggan sudah memesan dan membayar. Ini adalah dashboard owner. Dashboard owner ini adalah laporan penjualan harian, pesanan pelanggan, kelola stok. Di dalam owner ini, di dalam penjualan harian ini sama seperti admin, dia bisa mengelola pembayaran atau mengubah pembayaran dan bisa menambahkan stok dan hapus stok. Di dalam metode uji coba aplikasi ini, saya menggunakan black box testing, usability testing, dan user acceptance testing atau UAT. Di dalam black box testing ini, fokusnya pada fungsional sistem input dan output yang dihasilkan sesuai ekspektasi. Kalau usability testing ini melibatkan pengguna akhir atau pemilik usaha dan pelanggan untuk menguji kenyamanan antarmuka dan alur pemesanan. Kalau user acceptance testing atau UAT ini memastikan sistem memenuhi kebutuhan dan siap digunakan oleh pemilik usaha. Jadi kesimpulannya ini, di dalam mie ayam ini berkualitas produknya unggul berkat mie buatan sendiri dengan resep tradisional. Namun sistem pemesanan ini masih menggunakan manual yang menyebabkan banyaknya kesalahan data dan kesulitan manajemen. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.